Bismillahirrahmanirrahim. Thawabu talabil ilmi wa ta'allumihi liwajhillahi ta'ala. Pahalanya mencari ilmu agama dan mempelajarinya karena untuk zatnya Allah Ta'ala, karena untuk ridhonya Allah Ta'ala. Ini amalan apapun, kalau pengen dapat anugerah dari Allah harus karena Allah. Tandanya karena Allah itu mudah aja. Didukung juga alhamdulillah, enggak didukung juga enggak masalah. Ustadznya hadir, alhamdulillah, enggak hadir tetap enggak keluar dari kelas. Begitu itu karena Allah. Kalau sudah karena Allah itu makhluk itu tidak pertimbangan. Kalau masih mempertimbangkan makhluk, jadi karena makhluk. Maka kadang-kadang kita ini dalam suasana kebaikan-kebaikan perlu meluangkan waktu untuk muhasabah. Saya ini karena Allah apa karena makhluk? An Sufwan bin Assal al-Muradi radhiyallahu anhu qala ataitu aku telah datang an-nabiyya sallallahu alaihi wasallam wa huwa sedang Nabi fil masjid, di dalam masjid, muttaqin dalam kondisi bersandaran, ala burdin lahu ahmara, atas selimut beliau yang berwarna merah. Ini ada kitab Syarah Riyadhus Shalihin namanya Dalilul Falihin. Ada sekian banyak hadis cerita bahwa Nabi punya pakaian yang berwarna merah. Kebanyakan muhaditsin mengatakan bahwa bajunya Nabi yang diriwayatkan berwarna merah itu tidak merah saja, tetapi ada warna yang lain. Di antara yang ada riwayatnya bergaris, ada merahnya, ada hitamnya. Jadi Nabi punya pakaian yang dua warna, merah dengan yang lain. Hanya saja karena zahirnya lafadznya para rawi itu adalah meriwayatkan sebagian pakaiannya Nabi berwarna merah tanpa diberi tambahan mukhattat bergaris dengan warna yang lain, maka Al-Imam Asy-Syafi'i dinukilkan beliau berfatwa bahwa laki-laki tidak makruh pakai baju berwarna merah, yang dalam bahasa Arabnya namanya al-ahmar al-qani, merah saja tanpa ada warna yang lain. Tentu saja merah yang tidak menjadi ciri khasnya dunia wanita, kan ada merah yang jadi ciri khasnya dunia wanita. Di antaranya apa? Pink ya, merah muda. Fakultu aku mengatakan, Nabi kita ini sempurna. Orang tuh kalau seperti Nabi sempurna, kulitnya sempurna, pakai baju berwarna merah itu tambah menyala, tampak banget kesempurnaannya. Jadi kalau selain orang yang sempurna, kalau mau pakai baju merah, tanya temannya dulu, pantas enggak. Nah, jangan alasan ikut Nabi malah ternyata untuk baju merah untuk saya enggak cocok. Nah, Nabi pakai baju macam-macam warnanya. Ya, orangnya warnanya gelap, pakai merah kan seperti songgo tunteng nanti. Fakultu maka aku mengatakan, ya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, ini sesungguhnya aku datang atlubul ilma, aku datang untuk mencari ilmu agama.
Faqal, maka Nabi bersabda, marhaban, selamat datang fi thalib ilmi, dengan orang yang mencari ilmu agama. Inna talibal ilmi, sesungguhnya pencari ilmu agama, la tahuffuhul malaikah, sungguh para malaikat akan menyelimuti dia bi ajnihatiha, dengan sayap-sayapnya. Jadi para malaikat ngerumuni dia, dikerumuni oleh makhluk-makhluk Allah yang suci. Maka talibul ilm kalau beneran itu mesti akan mengarah jadi orang yang soleh, jadi orang yang takwa, orang yang tertib, bahkan bagian dari orang yang istimewa di dalam amal agamanya, ditemani malaikat. Bukan hanya ditemani, dikerumuni. Masya Allah. Tsumma yarkabu ba'duhum ba'dha. Kemudian sebagian malaikat akan menunggang pada sebagian yang lain, maksudnya di atasnya. Hatta yablughu as-sama'ad dunya, sehingga mereka sampai ke langit dunia. Min mahabbatihim lima yatlubu, sebab cintanya para malaikat kepada perkara yang dicari oleh thalibul ilm tadi, yaitu pengetahuan agama. Ini sebagian ulama memahami safnya malaikat dengan safnya para manusia itu berbeda. Kalau barisannya manusia itu ke belakang, ke samping, begitu itu barisannya manusia yang memang dia ini kena gravitasi bumi, memang dia dari bumi dan nggak bisa lepas dari bumi, lepas sebentar, meloncat sebentar, balik lagi ke bumi, atraksi sebentar, naik sebentar, jeglok lagi ke bumi, itulah manusia. Minha khalaqnakum wa fiha nu'idukum wa minha nukhrijukum taratan ukhra. Dari bumi akhirnya ke dalam bumi, akhirnya dikeluarkan lagi dari bumi. Ini kalau malaikat itu dari nur, cahaya. Maka malaikat ini barisannya adalah mengarah ke atas. Barisannya itu ke atas. Sampai barisannya tadi, sampai ke langit dunia. Saking semangatnya para malaikat menyambut pelajar ilmu tadi. Rawahu Ahmad wa Tabarani wa Ibnu Hibban wa Ibnu Majah. Illa anhu qala, hanya saja Ibnu Majah mengatakan dalam riwayatnya dari Safwan. Qal Safwan mengatakan, sami itu aku telah mendengar Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yaqulu, beliau bersabda, ma min kharijin, tidak ada seorang pun yang keluar, kharaja yang dia keluar, fi min baiti, dari rumahnya, fi talabil ilmi, dalam mencari ilmu agama, illa wada'at lahul malaikatu ajnihataha, kecuali, atau arti bebasnya, pasti malaikat akan meletakkan untuknya ajnihataha, sayap-sayapnya. Kalau tadi malaikat ngerumuni dia sampai numpuk sampai ke langit. Ini riwayat yang kedua. Di samping itu malaikat begitu hormat pada dia, sayap-sayapnya dibentangkan biar diinjak-injak oleh para pelajar ilmu agama. Dihamparkan supaya pelajar-pelajar agama kalau mereka berjalan, kiri kanannya itu tempat-tempat yang akan dia pijak sudah secara gaib ada sayap-sayapnya malaikat. Di malaikat ditugasi oleh Allah untuk memberikan penghormatan khusus kepada talibul ilm dengan membentangkan sayap yang melekat di tubuh mereka untuk menjadi hamparan untuk dilalui oleh pelajar agama. Maka mestinya pelajar agama itu kalau rohaninya, kalau maknawinya seperti begini, ini mestinya dia akan jadi orang yang baik. Kok pelajar agama bisa nakal tuh mesti ada yang salah itu. Maka kita perlu evaluasi niat kita. Sebetulnya saya ini di Al-Fatah mau ngapain sih? Ini coba. Mau ngaji, coba sudah nyatet berapa? Mau ngaji, sudah hafal berapa? Sudah ngaji, mutolaah berapa jam? Kok ternyata tidak, berarti kita ini di Al-Fatah ini belum layak untuk dikatakan thalibul ilm.
Mungkin teman-temannya ada yang thalibul ilm, kalau dia ya satu kelas dengan thalibul ilm, satu madrasah dengan thalibul ilm. Ridhon, karena ridho bima yasnau, dengan apa yang dibuat oleh pelajar agama tadi. Allah. Wa an Abi Darda radhiyallahu qala sami'tu, aku telah mendengar Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yaqulu, beliau bersabda, man qada, barang siapa berangkat yuridul ilma, untuk mencari ilmu, ya ta'allamuhu, yang dia mencarinya lillah, karena Allah, fatahallahu lahu baban ilal jannah, Allah akan buka untuknya satu pintu ke surga. Masya Allah, dia langsung ke surga, sembung dengan surga, baru berangkat pengen cari ilmu. Wa farashat lahul malaikatu aknafaha, dan malaikat membentangkan untuknya aknafaha, sayap-sayapnya. Wa salat alaihimul malaikah, dan para malaikat mendoakan rahmat atasnya. Malaikatus samawati, malaikat-malaikat langit. Wa hitanul bahri, dan ikan-ikan kecil di lautan. Kalau yang kecil aja mendoakan, apalagi yang gede, kata para ulama. Walil alimi, dan orang alim, minal fadli, berupa keutamaan, alal abidi, di atasnya ahli ibadah yang tidak alim. Kal qamari, seperti keutamaan bulan Lailatul Badri pada malam purnama, melebihi keutamaannya ala asghari kaukabin, atas bintang yang paling kecil, fis samai, di langit. Yang abid itu seperti bintang paling kecil di langit yang mendrip-mendrip dibandingkan orang yang alim yang seperti bulan purnama. Wal ulama warathul anbiya, dan para ulama adalah pewarisnya para nabi. Ala, ingatlah, innal anbiya, sungguhnya para nabi, lam yuwarithu, mereka tidak mewariskan dinaron, tidak mewariskan uang emas, wala dirhaman, dan juga tidak uang perak. Walakinnahum, tetapi beliau-beliaunya, warathu al-ilma, mewariskan ilmu, ilmu agama yang harganya tidak ternilai saking mahalnya, yang isinya keberuntungan, tidak ada gagalnya. Faman akhadahu, maka barang siapa mengambil ilmu agama, akhadha bihadhihi, dia telah mengambil bagiannya. Maksudnya bagaimana? Wallahu alam. Faman akhadahu faqad akhadha bihadzin wafirin. Dalam ungkapan ini artinya mirip seperti itu. Siapa yang mendapatkan ilmu agama, berarti dia telah mendapatkan kesuksesan yang sempurna, telah mendapatkan bagian dia dari kesuksesan. Faman akhadahu akhadha bihadzin wafir, siapa yang mendapatkan ilmu agama, dia telah mendapatkan bagian yang sempurna, karena dia dapat kesuksesan yang tidak ada salahnya, tentu saja kalau diyakini dan dipraktekkan. Wa mautul alimi, dan kematiannya seorang yang alim, musibatun, merupakan sebuah musibah, ujian yang menyusahkan. La tujbaru, yang tidak bisa ditambal. Setiap orang alim punya keistimewaan yang tidak ada pada yang lain, maka kalau ada orang alim wafat, tidak bisa ditambal posisinya oleh yang lain. Begitu yang lain kalau wafat tidak bisa ditambal oleh yang lain lagi. Wa thulmatun, dan kematian orang alim adalah merupakan terjadinya cuwilan, terjadinya seperti bangunan itu yang cuwil sebagian, la tusaddu, yang cuwilan tadi tidak bisa ditambal dengan apapun. Wahwa, kematian orang alim atau orang alim, najbun, adalah bagaikan bintang tumisa, yang dihilangkan cahayanya. Ada bintang asalnya hidup, ada bercahaya, kemudian kalau dia mati, seperti bintang itu mati, jatuh, tidak bisa digantikan oleh bintang yang lain.
Hilang itu bintang sekian miliar juta. Itu ada satu yang jatuh sudah nggak bisa digantikan yang lain. Mautu qabilatin, nasbuntu misalnya seperti itu, bintang yang istilahnya telah selesai ajalnya, akhirnya hilang cahayanya, jatuh. Mautu qabilatin, matinya satu suku, aisaru adalah lebih ringan min mauti alimin, melebihi daripada matinya seorang alim. Karena orang alim itu manfaatnya bisa satu negara, bahkan seluruh alam. Kalau satu kabilah wafat, di sana nggak ada orang alimnya, nggak terlalu rugi masyarakat muslim, masyarakat dunia. Tapi kalau orang alim satu, yang manfaatnya seluruh dunia, kematian dia ini lebih berat, lebih berharga, lebih mahal melebihi kematian satu suku, yang mana suku tadi nggak ada orang alimnya tentu saja. Rawahu Abu Dawud Ibnu Hibban wal Baihaqi wa hadza, dan ini lafadznya Imam Baihaqi. Maka kita belajar sungguh-sungguh biar menjadi bagian dari orang-orang yang mewarisi ilmunya yang mulia Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Salatullah salam